Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga. Kita bersama merasakan cinta kasih Tuhan melalui ibadah keluarga. Pada kesempatan minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum, tepatnya di tanggal 5 April 2020. Kita akan bersama beribadah dengan Gereja Kristen Jawa Bangsa. Sebelum kita bersama masuk dalam peribadatan, kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palem Arum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dilulukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditunjukkan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Hosiana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita bersama masuk ibadah ini dengan pengakuan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana bagi anak Daud. Hosiana di tempat maha tinggi. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tuhan beserta saudara. Amin. Mari kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 161 bait yang pertama. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan yang kita lakukan untuk memuji nama Tuhan, kita akan masuki dalam pengakuan dosa. Dan dalam pengakuan dosa, kita diingatkan di dalam hukum kasih yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40, yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita bersama berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan sungguh baik mengingatkan kita relasi kita dengan Allah, bahkan relasi kita dengan sesama. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa, supaya kami dalam melakukan segala aktivitas kami dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kami belum 100% bisa menjalankan firman Tuhan ini, Tuhan akan memampukan menuntun setiap jalan kami. Berkati kami ya Bapa, serta dalam naungan kasih-Mu, ampuni dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan, yang Tuhan kita sungguh maha pengasih.
ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran. Ia menghendaki kita bersama untuk bertobat. Dan Tuhan mengaruniakan berita anugerah kepada kita yang terambil dalam kitab Yesaya 42 ayat 3 sampai dengan 4. Yang demikian firman-Nya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Haleluya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan kita di sini hendak merasakan cinta kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa memberikan pengajaran, memberi kesaksian kepada banyak orang. Dan kita akan menyanyikan, menyambut berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 183 bait yang pertama, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang kara merindukan di ufuk timur pagi mereka. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami kembali kepada Engkau, kami meminta pertolongan tuntunan-Mu ketika kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang hendak merasakan bahkan membagikan berkat melalui sabda-Mu ini. Tuhan akan senantiasa menyertai para anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua yang akan merenungkan firman Tuhan. Hanyalah Tuhan yang memberikan cahayanya, pelitanya, bahkan firman berita Injil yang senantiasa menjadi bagian kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam karya penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan pada kesempatan minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Yang demikian firman-Nya. Elai memberi judul perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur, kamu katakan, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakan kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya. Di jalan ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutnya dari belakang berseru, katanya, Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapa orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Shalom. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di minggu ini dengan tema rendah hati, tanda anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rendah hati adalah sebuah karakter atau sifat, sekaligus sebuah sikap atau perilaku. Ia disebut sifat karena ia berada di wilayah pikiran dan hati yang berperan besar dalam menghasilkan perilaku manusia. Ia disebut perilaku karena ia harus terwujud dalam perilaku tersebut. Rendah hati muncul apabila keduanya menyatu dan saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Kita tidak dapat mengatakan seorang itu rendah hati apabila kita tidak melihat perilaku rendah hati dalam hidupnya. Sebaliknya, kita juga tidak serta-merta dapat menyimpulkan bahwa seorang itu rendah hati melalui perilaku karena ada kemungkinan sikap dan perilakunya itu adalah suatu rekayasa dan bukan merupakan dorongan alamiah dari hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, agama selalu identik dengan nilai-nilai yang luhur dan mulia, seperti misalnya kejujuran, ketulusan, keadilan, kebenaran, dan kerendah hatian. Ketika agama telah meninggalkan nilai-nilai luhur dan mulia tersebut, maka agama yang semestinya berwajah sejuk dan damai akan berubah menjadi berwajah menyeramkan. Ia bisa menghafalkan segala cara untuk meraih keinginan, termasuk menabrak semua nilai-nilai luhur dan mulia tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tengah zaman yang penuh kompetensi seperti sekarang ini, sangatlah sulit untuk
menemukan orang yang rendah hati. Bahkan mungkin telah ada keraguan bagi sebagian orang bahwa kerendahan hatinya sudah tidak relevan lagi pada zaman ini karena dianggap sebagai penghalang keberhasilan, sehingga rendah hati mulai ditinggalkan oleh mereka. Keinginan sebagian besar orang untuk menjadi seorang dan penolak untuk menjadi bukan siapa-siapa diduga menjadi penyebabnya. Ada dorongan yang sangat kuat dalam diri atau setiap orang untuk menjadi penting, menjadi berarti, dan mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar. Akibatnya, terjadi persaingan yang sangat ketat untuk menjadi penting dan berarti. Dalam pandangan Kristen tentang kerendahan hati sudah sangat jelas. Yang menjadi dasar sikap kerendahan hati dalam pandangan Kristen adalah diri Kristus sendiri. Mulai dari kerendahan hati dan kelahirannya di kandang domba, kerendahan dalam sikap kesehari-hariannya di masa hidupnya, sehingga kerendahan hati dalam pengorbanannya di kayu salib, kerendahan hati Kristiannya juga bersifat paradoks sebagai Kristus katakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam Injil Matius 23 ayat 11 sampai dengan 12. Yakobus menegaskan juga di dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita berada pada minggu sebelum Paskah, tepatnya di minggu Palmarum. Minggu ini biasanya memiliki dua sebutan, yaitu yang saya sebutkan tadi, minggu Palmarum atau minggu kesengsaraan Tuhan. Saat ini kita diingatkan akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita demi terwujudnya shalom. Shalom itu Bapak Ibu, damai sejahtera. Di mana? Di bumi maupun di surga. Sekalipun kita apapun kedudukannya, status, jabatan, dan pendidikan kita berbeda-beda, kita bersama dipanggil untuk apa Bapak Ibu? Untuk mempunyai kerendahan hati sebagai anak Tuhan. Karena hal ini yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita apa? Rendah hati yang bagaimana yang harus kita punyai? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa harus demikian? Bagaimana cara supaya kita bisa tetap memiliki kerendahan hati sebagai anak Tuhan? Kita sebagai anak Tuhan kadang melupakan teladan Yesus. Kadangkala kita membiarkan diri kita menyerupai dunia. Kalau dunia melenggengkan adanya perbedaan posisi atau kedudukan, status, pendidikan, kehormatan, bahkan kepentingan, seringkali gereja juga mempraktikkan hal yang sama. Tak peta situasi kehidupan. Situasi kehidupan jemaat juga tidak berbeda dengan situasi di luar gereja. Persoalan-persoalan yang kadangkala sepele menjadi rumit karena orang melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Akibatnya apa? Apapun yang disampaikan orang lain selalu dianggap tidak bermutu. Bahkan kadangkala tidak didengar baik karena sudah
a priori terhadap orang yang sedang berbicara. A priori apa itu? Dipengaruhi. Padahal siapapun orangnya, apapun keberadaannya, apapun pendidikannya, apapun pangkatnya, bisa pada suatu saat berkata benar dan baik, tapi di saat yang lain bisa sebaliknya. Oleh karena itu dibutuhkan saling merendahkan hati dalam rangka mendengar dan menghargai satu terhadap yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kemudian kalau ditanya mengapa kita harus mempunyai sikap rendah hati, jawabnya apa Bapak Ibu? Karena hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memproklamirkan diri sebagai Mesias yang rendah hati, yang anti kekerasan, yang memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Itu tahu bahwa orang Israel yang waktu itu bersama dengan dia dalam perarakan menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah Perjanjian Lama, atau yaitu perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Percakapan tentang siapakah dia adalah penyelamat Mesias dijanjikan Tuhan yang dengan gagah perkasa mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mereka yang di hari-hari sebelum telah melihat mengalami perubahan Yesus yang luar biasa, di mana Yesus menyambut orang sakit dan melakukan mukjizat yang luar biasa, sangat berharap bahwa Yesus juga akan melakukan mukjizat dan perbuatan yang luar biasa untuk mengalahkan bangsa Romawi. Harapan akan datangnya Mesias, Raja Israel yang penuh kemenangan itu semakin mengental dalam perarakan itu, karena orang-orang pada saat itu sedang mengenang peristiwa pembebasan bangsa mereka dan penjajahan bangsa Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, oleh karena itu mereka pada saat itu menyambut Yesus sebagai seorang raja yang agung, dan cara menghemparkannya pakaian mereka di jalan yang dilalui Yesus dan menghiasi jalan itu dengan ranting-ranting dari pohon yang berserakan. Mereka pada saat itu sangat antusias sekali dan berseru, Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosiana di tempat maha tinggi, seperti apa yang tertulis di ayat 9. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, suatu seruan yang menunjukkan harapan dan keyakinan yang besar akan datang sang pembebas. Nah, dalam situasi semacam ini Yesus berani tampil beda. Ia berani menunjukkan bahwa ia datang bukan lagi Mesias yang berperang dengan senjata untuk melawan bangsa Romawi, tapi sebagai Mesias membawa perdamaian, Mesias yang rendah hati. Hal ini ia tunjukkan dengan mengendarai seekor keledai muda, bukan dengan mengendarai kuda yang selalu dipakai dalam perang. Ia ingin menunjukkan bahwa ia datang bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan tindakan kasih. Keledai itu kan kecil Bapak Ibu, kerendahan hati itu, bukan kuda yang tinggi yang digunakan perang, namun dia ingin menunjukkan kesederhanaannya, seorang kemesiasannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dunia tidak membutuhkan keangkuhan, karena sudah banyak keangkuhan di dunia ini. Dunia membutuhkan kerendahan hati seorang hamba,
seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, seorang hamba yang datang damai, mendatangkan damai, hamba yang berani dan mampu menunjukkan identitas di tengah dunia yang berbeda dengan dirinya, di tengah zaman yang penuh kompetisi sebagai saat ini, seperti apa yang kita alami saat ini. Sangat sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Bahkan mungkin telah ada keraguan bagi sebagian orang bahwa kerendahan hati sudah tidak relevan lagi pada zaman ini. Kerendahan hati mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, di Minggu Palmarum ini kita diajak untuk rendah hati melalui karya penyelamatan Allah. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya teringat berita berapa hari yang lalu di Banyumas ada salah satu korban COVID-19 yang telah meninggal dan ditolak oleh masyarakat. Namun pemimpin Bupati Banyumas, dia dengan rela, dengan kerendahan hatinya, dia rela membela, bahkan dia rela untuk menguburkan orang mati ini. Untuk apa? Untuk kebersamaan, untuk kemajuan, untuk supaya kota Banyumas, bahkan bangsa Indonesia terbebas dari wabah COVID-19. Dan mari kita bersama, walaupun kita di rumah, mari kita merasakan cinta kasih-Nya Tuhan dengan kerendahan hati. Kita menanamkan sikap kerendahan hati kita kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan memberikan rasa syukur kepada kita karena Tuhan telah memberikan segala berkat bagi kita melalui pemberian persembahan yang nantinya kita berikan melalui amplop ini, dan nanti majelis di GKJ Bangsa akan mengambilnya, dan kita akan mendasari persembahan kita melalui 2 Tawarikh pasal 31 ayat yang ke-12, yang demikian firman Tuhan. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Konaya, seorang Lewi, mengawasi semuanya, dan Simei, saudaranya, adalah orang kedua. Demikian firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu
Mari kita bersama masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami kembali kepada Engkau dengan merasakan cinta kasih-Mu ya Bapa, karena Tuhan sungguh baik memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami terkhusus berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, supaya dalam mengatasi wabah penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 atau Corona dapat segera teratasi. Bahkan kami berdoa untuk kestabilitasan dalam negeri Indonesia ini tetap terjaga dengan aman dan damai. Dan kami juga berdoa untuk pemangku kebijakan pemerintahan pada saat ini dalam segala sektor yang diakibatkan wabah virus COVID-19 ini, supaya bangsa negara ini segera pulih, bahkan segera membaik seperti sedia kala. Bahkan semua umatnya senantiasa bertobat dan berubah tanggung jawabnya, bahkan senantiasa bisa berlaku hidup sehat. Dan kami juga berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, para karyawan rumah sakit, klinik dan sebagainya yang bekerja keras menangani pasien COVID-19 di seluruh negeri bahkan dunia. Dan kami mohon kepada Engkau ya Bapa, berikan hikmat dan kesehatan supaya para rekan-rekan kami, rekan-rekan medis kami tetap bekerja dengan semangat. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat-Mu bangsa Indonesia yang terimbas secara ekonomi, pulihkan ya Bapa, memampukan untuk membangkitkan daya rasa perekonomian di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pemulihan para jemaat kami yang saat ini sedang sakit karena Yosua sepuh atau penyakit yang lain. Dan kami juga berdoa untuk jajaran pemerintahan di Kabupaten Banyumas supaya senantiasa tetap melakukan layanan masyarakat secara maksimal. Dan kami juga berdoa untuk kesembuhan semuanya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang saat ini sedang membutuhkan karya penyelamatan-Mu, pemulihan-Mu, Kau jamah dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk para bangsa Indonesia, para pemimpin yang menjalankan kepemimpinan ini dengan benar, berkembangnya sikap toleransi dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kami juga berdoa untuk komitmen dan kepedulian umat-Mu untuk ambil bagian dalam setiap pelayanan di GKJ Bangsa, baik dalam peribadatan rumah. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga besar Gereja Kristen Jawa Bangsa supaya dapat tetap beribadah meskipun dengan cara berbeda, dan jemaat serta simpatisan supaya tetap mengambil bagian dalam menolong masyarakat hidup dalam kesulitan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk rangkaian Paskah yang sudah dekat ini ya Bapak, supaya dapat diberikan hikmat dan dalam mempersiapkan secara baik acara pada saat kebaktian yang dilakukan di rumah maupun di tempat ibadah, tergantung keputusan atau kondisi bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kemajelisan-Mu di GKJ Bangsa, pengelola persembahan, bahkan setiap penetua, diaken, dan bahkan pendeta. Berikan kebijaksanaan untuk senantiasa tetap mengembalakan jemaat-Mu dengan baik, komisi-komisi yang terkait, bahkan multimedia yang kami gunakan. Dan kami juga berdoa untuk warga jemaat ini yang sakit, sebenarnya Ibu Murnia, Ibu Restia Anastin, Ibu Ani, Ibu Turiem, dan warga jemaat kami yang saat ini membutuhkan pertolongan sakit di Yosua sepuhnya. Bahkan jemaat kami yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan dan perekonomian, Tuhan pulihkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami dimanapun kami berada di seluruh dunia ini.
Hanya Tuhan yang memberikan tangan penyertaan-Mu, tangan pengasihan-Mu di dalam setiap kehidupan-Mu. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga berdoa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama memperbaharui iman kita. Mari kita bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli, dengan menaruh tangan kita di dada. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kristus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Amin.